Jadi kecil, Kak Lang capek banget nih. Kak Lang barusan datang dari Amerika. Tahu dari mana? Dari Meksiko, tepatnya di Cancun. Nah, ngapain sih Kak Lang ke Amerika segala? Jenis kecil juga nggak diajak. Kak Lang dimintain bantuan untuk memecahkan sebuah kasus. Dan ini ada hubungannya dengan angka 12. Kalau kalian mau tahu, ini Kak Lang butuh refreshing nih, butuh liburan. Nah, Kak Lang sekarang lagi ada di mana ya? Yang jelas, Kak Lang mau cari suatu tempat yang enak buat berlibur, buat nyantai. Adik jenis kecil di rumah ikut Kak Lang ya. Sambil jalan, nanti kita sambil cerita tentang kasus yang Kak Lang tanganin barusan, oke? Yuk, jenis kecil, episode kali ini Kak Lang akan melaporkan kepada kalian semua tentang sebuah kasus yang sedang heboh di televisi, internet, dan hampir semua media, yaitu tentang kiamat dunia. Wow, serem ya. Nah, agar kalian tahu, Kak Lang sengaja menyelidiki langsung ke Amerika loh. Tapi maaf ya nggak ajak-ajak. Tapi ngomong-ngomong, sekarang Kak Lang lagi ada di mana sih? Rencananya sih Kak Lang pengen melaporkan kasus kita kali ini sekaligus sambil liburan. Soalnya kan capek perjalanan dari Meksiko, Amerika Tengah kembali ke tanah air tercinta. Siapa tuh yang duduk? Kita kenalan dulu yuk. Kalian ngapain di sini? Kok duduk-duduk aja? Mau main? Main kemana? Nama kamu siapa? Kamu? Kamu kelas berapa? 0. Kamu? Kelas 4 SD. Nah, kamu kan siswa SD nih. Kamu tahu nggak yang tanggal 12 itu kata orang itu apa? Nggak tahu. Temen kamu ada tuh siswa-siswa SD. Nah, buat jenis kecil yang di rumah juga informasi nih. Pada tanggal 12 kemarin ada tuh warga anak-anak SD seusia kamu juga satu sekolah itu lagi ada kegiatan berdoa bersama gitu. Kira-kira tanggal 12 itu ada apa ya? Ada apa? Nggak tahu. Oke. Nah, jenis kecil, tadi kakak udah bilang kan kalau kakak pulang dari Meksiko, Cancun. Nah, ada apa di sana? Di sana ada situs bersejarah peninggalan dari suku Maya. Pernah dengar? Suku Maya. Suku Maya itu suku yang menyembah matahari. Gitu. Nah, suku Maya itu memiliki sebuah kalender. Kalender suku Maya berhitungan mulai dari sampai dengan 5.000 tahun panjangnya, makanya dinamakan hitungan panjang kalender Maya. Nah, ada apa misteri di balik kalender panjang suku Maya? Nanti aja deh kakak jelasin, biar lebih penasaran. Jadi ya, sekarang sebenarnya ini tempat apa sih, Dek? Tempat jalan-jalan. Ada apanya di sini? Ada airnya. Airnya ngapain? Oke, nah kalian terusin main-mainnya di sini ya. Kakak mau lanjutin jalan-jalannya deh, ya. Terus jangan lupa belajar, jangan lupa banyak baca, oke? Oke, dadah. Nah, jenis kecil, Kak Lang senang sekali bila berlibur ke tempat-tempat bernuansa alam. Alam yang indah, selain membuat kita nyaman dan tenang, terkadang juga memberi petunjuk loh tentang kasus-kasus rumit yang Kak Lang sedang hadapi. Kalian juga harus coba ya. Wah,
Wah, jenis kecil. Sayang sekali, alam yang indah jadi rusak hanya karena kita memikirkan kesenangan diri sendiri, mencoret-coret, mematahkan dahan pohon, dan lain-lain. Padahal bila dipelihara, alam juga memberi manfaat yang besar kan buat kita. Nah, makanya sebagai seorang jenius masa depan, kita juga harus memelihara dan melestarikan alam sekitar kita. Nah, jenis kecil, lihat kan tulisannya, jangan merusak tanaman. Seperti yang kalian lihat, kalau sekarang sedang berada di alam yang indah banget pokoknya. Nah, di alam ini kita nggak boleh merusak tanaman, terus batu-batuan juga. Nah, kebetulan ternyata ada bukti bahwa banyak yang mencoret-coret bebatuan alam. Nah, sebenarnya yang kayak gini kan nggak boleh, ya toh. Kak Lang lihat batu-batuan yang dicoret-coret, Kak Lang jadi ingat yang seperti kita bahas tadi tentang suku Maya. Nah, suku Maya mempunyai sebuah prasasti yang berbentuk kalender itu tadi. Nah, di kalender ini habis pada 21/12 Desember 2012. Nah, habisnya kalender ini itu diinterpretasikan atau diartikan oleh para arkeolog dan orang-orang yang menemukannya itu sebagai akhir dari dunia, maksudnya kiamat. Serem kan? Nah, kalian percaya apa enggak? Kalian punya bukti-bukti yang membantah atau membenarkan ya? Kita lihat nanti aja ya. Nah, sekarang yang penting kalian juga harus ingat bahwa dimanapun kita menemukan alam, tumbuhan, batu-batuan, dan apapun itu, kita harus tetap memeliharanya dan melestarikannya. Oke? Kalian langsung jalan dulu ya sambil refreshing. Gradually, Firsterman worked out how the Maya marked time, a system now called the calendar round. The calendar round is made up of 3 interlocking cycles: a 365-day solar year, a cycle of 20 names, and a cycle of 13 numbers. Days are designated by the way these 3 cycles line up. Nah, jenis kecil ini adalah bentuk dari kalender suku Maya yang ditemukan bersama situs-situs atau reruntuhan peninggalan peradaban Maya di Cancun, Meksiko, Amerika Tengah. Nah, kalender suku Maya ini disebut juga sebagai kalender hitungan panjang karena berjarak hingga hitungan 5.000 tahun lebih yang dimulai sejak 3114 sebelum Masehi. Suku Maya adalah suku yang telah mengenal ilmu astronomi, yaitu ilmu yang berkaitan dengan benda-benda luar angkasa seperti matahari, bulan, meteor, asteroid, bintang, dan lain-lain. Kalender tersebut dihitung berdasarkan siklus perubahan matahari dan kondisi benda-benda langit lainnya. Isi kalender tersebut dibagi menjadi 13 baktom atau tahap siklus, dan tiap baktom dibagi menjadi 20 masa evolusi. Kemudian tiap masa evolusi itu sama dengan 20 tahun lamanya, dan semua hitungan itu terhenti pada Desember 2012. Rumit ya. Itu artinya kalian harus banyak membaca dan bertanya pada guru.
it's not as simple as that. The Mayan calendar and the ideas that lie behind it are extremely complicated. The Maya were extraordinarily accurate and precise observers of the heavens, and that they had a very clear knowledge and understanding of time and the way that the passage of time affects the positions of the stars in the heavens, and in particular the positions of those stars lying in the background against the rising point of the sun on the horizon on particular days of the year. And what happens on 21 December 2012, and in fact really, as John Major Jenkins points out, we're looking more at a window here rather than a very specific and exact moment, a window of about 40 years. Now I think what's going on here is that the Maya are not saying that that in itself causes the disaster. I think they're saying... Nah, ini kecil. Tadi kita udah ngomongin tentang kalender Maya yang berusia 5.000 tahun kan. Di kalender itu para ahli juga menyebutkan bahwa ada yang mengatakan bahwa itu adalah akhir dari dunia. Nah, kok bisa ya? Padahal hanya karena sebuah kalender habis, itu tidak bisa dipastikan bahwa akhir dunia ini bergantung pada sebuah kalender. Jadi sebagai seorang jenius di masa depan, kalian harus lebih banyak berpikir lagi dan lebih banyak memahami sesuatu dengan lebih cerdas dan cermat. Oke? Itulah jiwa detektif. Nah, ada juga fakta bahwa bumi akan ditabrak oleh asteroid. Kalian tahu asteroid? Meteor yang gede banget yang bisa menghancurkan bumi ini. Seperti apa asteroidnya dan apa namanya, nanti aja ya Kak Alang kasih tahu. Sekarang Kak Alang mau lanjutin perjalanan. Nah, jenis kecil, kalender suku Maya juga masih menjadi perdebatan karena berhenti atau habis tepatnya pada 21 Desember 2012. Nah, para arkeolog dan ilmuwan dunia banyak yang menganggap bahwa akhir kalender suku Maya adalah juga ramalan tentang akhir dari dunia. Wah. Namun banyak juga para ilmuwan yang tidak membenarkan pendapat tersebut loh. Karena menurut mereka, sebuah kalender tua tidak bisa menentukan akhir dari dunia. Selain itu, para ilmuwan tersebut juga telah memiliki bukti-bukti yang kuat untuk membantah ramalan tersebut. Nah, jenis kecil, dalam mempelajari sebuah pengetahuan, kalian juga harus mencari dulu bukti-bukti sebelum mempercayai pengetahuan yang baru kalian dapat. Penting itu.
Nah, jenis kecil, Kak Elang senang sekali berada di tengah alam. Nah, karena paman Kak Elang, namanya Paman Odik nih, itu kata beliau, alam itu punya banyak misteri yang mempesona, gitu katanya. Nah, ngomong-ngomong soal misteri, kakak jelasin lagi tadi tentang asteroid. Nama asteroidnya asteroid Toutatis. Asteroid Toutatis ditemukan pertama kali pada tahun 1989. Nah, pada tanggal 12 Desember 2012, asteroid Toutatis itu jarak terdekat dengan bumi adalah pada tanggal itu. Nah, kira-kira 18 kali antara bumi dengan bulan. Itu asteroidnya. Masih banyak lagi bukti-bukti lainnya. Wah, udah gerimis. Sekarang Kak Elang cari tempat yang teduh dulu ya. Kita lanjut lagi nanti ngobrolnya. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for the daily races. Nah, jenis kecil, asteroid Toutatis ditemukan pertama kali pada 1989. Asteroid ini mendekati bumi setiap 4 tahun sekali dan dapat terlihat dengan jelas menggunakan teleskop. Asteroid berukuran panjang 2,7 mil serta lebar 1,5 mil ini dianggap berpotensi berbahaya ketika berada dalam posisi paling dekat dengan bumi pada 12 Desember. Nah, pada 12 Desember 2012, jarak terdekat ini sekira 4,4 juta mil atau 18 kali lipat jarak bumi dengan bulan. Wah, jauh sekali kan? Selain Toutatis, ada juga beberapa asteroid lain yang dikatakan bisa saja menabrak bumi. Namun, jarak tempuhnya masih lebih jauh lagi dan kemungkinannya juga lebih kecil. Nah, ini merupakan salah satu bukti yang membantah bahwa bumi kita akan musnah karena ditabrak asteroid pada 12 Desember 2012. Mungkin bagi mereka yang percaya Toutatis akan menabrak bumi itu berpikir karena asteroid tidak punya rem ya. Went to school and I was very nervous. No one knew me. No one. Nah, jenis kecil. Ini tadi karena hujan, Kak Elang berteduh dulu di sini. Sebenarnya jenis kecil pasti lagi bertanya-tanya. Kak Elang dari tadi bahasnya kiamat-kiamat terus. Sebenarnya Kak Elang ada di mana sih? Kak Elang ini sedang perjalanan. Sepertinya terdengar suara-suara air yang deras kan. Bukan karena hujannya, tapi karena kita sedang berada di lokasi apa ya? Ada sungainya, ada air yang terjun juga. Terus kata orang ada pelangi. Tempat apa? Adik-adik cari tahu sendiri deh. Oke? Nah, lanjutin tentang asteroid Toutatis tadi, bahwa asteroid itu kemungkinan untuk menabrak bumi masih sangat kecil. Setelah NASA, badan astrologinya Amerika sana meneliti bahwa asteroid itu pada tanggal 12 Desember 2012 masih dalam jangkauan 18 kali lipat jauhnya antara bumi dengan bulan. Jadi potensi untuk menabrak bumi sangat kecil sekali. Apalagi medan gravitasinya masih tertarik oleh planet Jupiter. Tahu kan planet Jupiter yang gede. Nah, bukti-bukti yang lain masih banyak tentang 12 dan 12 yang lainnya. Ada yang bilang tentang perubahan kutub magnetik bumi. Ada juga yang bilang karena
badai matahari. Terus ada lagi yang katanya kemunculan alien dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak bukti-bukti yang sudah Kak Alang kumpulkan buat kalian semua. Tapi kayaknya perjalanan Kak Alang masih jauh, jadi sambil jalan, sambil kita ngobrol ya. Ini hujannya udah agak terang dan Kak Alang sudah punya payung. Jadi Kak Alang lanjutin dulu ya. Wah, ini kecil. Tadi perasaan perjalanan kita udah jauh banget ya. Ternyata di ujung sana ada air terjun. Nah, sepertinya perjalanan kita masih jauh lagi. Terus selama perjalanan tadi Kak Alang sudah cerita banyak tentang laporan kasus Kak Alang yang ada di Meksiko, Cancun, yang membahas tentang kalender suku Maya. Banyak yang seperti yang tadi Kak Alang bilang, sudah banyak bukti-bukti seperti itu tadi, dan masih banyak orang-orang yang percaya bahwa tanggal 12 atau tanggal 21 itu merupakan akhir dari dunia. Sebenarnya ada bukti lain nggak sih yang membuat mereka percaya? Nah, kenapa kok mereka bisa percaya ya? Padahal kan sudah jelas bukti-buktinya. Apa mereka masih kurang untuk membuktikan itu? Kak Alang masih punya banyak bukti, dan sepertinya kita harus melanjutkan kasus ini, laporan kasus ini sampai minggu depan ya. Sayang sekali, tapi gak apa-apa deh, minggu depan pasti lebih menarik, dan jangan lupa ada itu. Nah, kalau gitu Kak Alang pesan sama kalian jangan lupa belajar dan tetap banyak membaca, karena dengan membaca kalian bisa mengetahui seluruh isi dunia. Sekarang, oh iya, Kak Alang hampir lupa. Nah, kalau kalian punya kasus, punya pertanyaan-pertanyaan tentang ilmu pengetahuan yang belum kalian ketahui, kalian kirimkan ke Facebook Kak Alang di sini. Sudah dicatat? Nah, kalau sudah dicatat, Kak Alang lanjutin perjalanan dulu ya. Sampai jumpa minggu depan.